Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala kita mau sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama beribadah Tuhan, baik kami ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, hadirat-Mu bisa kami rasakan Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan, sungguh-sungguh turun Tuhan atas setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Bapa. Sebab pada pagi hari ini Tuhan, kami haus dan lapar Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, lebih lagi ya Bapa. Kami sungguh-sungguh serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu turun Tuhan atas setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Hanya dekat Allah. Hanya dekat
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama muji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya Yesus. Bahwa tiada perkesudahan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dia sangat baik. Haleluya.
masuk ke dalam persembahan, sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan selama seminggu ini. Dan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau berkenan Tuhan atas setiap persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan akan memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat Tuhan tidak ada berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan jika kami memberi Tuhan maka Kau menambahkannya kepada kami ya Bapa. Kami percaya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau sama-sama menundukkan kepala kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau satu pujian. Bahwa tidak terbatas kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mujizat itu nyata dalam kehidupan setiap hari kami. Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika
Aku percaya. Amin. Mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Benarlah apa yang kami naikkan ini ya Bapa. Mukjizat-Mu dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap nyata. Tetap nyata di dalam kehidupan kami, tetap nyata di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetap nyata ya Tuhan, tidak berubah karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan sudah tolong kami untuk kami dapat melewati kehidupan kami, aktivitas kami ya Tuhan. Engkau berkati kami, dan mukjizat demi mukjizat Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kalau pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami mau beribadah, menyembah, memuji Engkau. Dan terlebih lagi, kami mau mendengarkan suara kebenaran firman Allah. Mari kuasa Roh Kudus pimpin kami ya Tuhan, agar setiap kami ya Bapa, baik yang di gereja Tuhan maupun yang di rumah, tidak ada satupun yang tidak memahami firman Allah. Kami semua dapat mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini segala kekuatan roh jahat yang mau mengganggu kami bersepakat menyatukan hati yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami tolak. Kuasa Roh-Mu bekerja atas kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, baik yang di gereja Tuhan maupun yang di rumah kita masing-masing. Saudara, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa dan dampak-dampaknya. Saudara, sebelum saya membacakan bagian kebenaran firman Tuhan, saya mau sedikit cerita saudara. Ketika saya suatu saat saya membawa kendaraan saudara, dan di depan saya itu ada truk, ya, ada truk. Dan di belakang truk itu ada tulisan yang membuat saya sempat berpikir dan saya merenungkan tulisan itu. Tulisannya berkata begini saudara, ngebut itu ibadah. Ngebut itu ibadah. Barang siapa yang suka ngebut, berarti dia semakin dekat dengan Tuhan. Saya sempat berpikir juga, saudara, ngebut ibadah. Barang siapa yang suka ngebut, dia akan semakin dekat sama Tuhan. Oh, maksudnya orang yang suka ngebut itu kemungkinan besar dia mendapatkan ada kesempatan untuk celaka. Dan kalau orang yang celaka, saudara, ada kesempatan untuk dipanggil Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Ya. Dan ketika saya merenungkan, iya betul juga ya tulisan itu, saudara. Nah, tulisan di belakang truk itu, saudara, mengingatkan saya, saudara, akan orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Ya, ketika dia beribadah kepada Tuhan dan ketika orang-orang itu dekat kepada Tuhan, saudara, memang tidak berbicara tentang maut, saudara. Tetapi saya mau bagikan adalah yang berhubungan juga dengan apa yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Orang-orang yang dekat sama Tuhan, biasanya ada orang-orang yang iri, saudara. Ya, ketika Daud dekat dengan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, maka Saul iri sama dia. Ketika Yusuf dekat sama Tuhan, maka saudara-saudaranya iri sama dia. Ya, ketika Daniel dekat sama Tuhan, maka teman-teman sekantornya pada saat itu, saudara, pejabat-pejabat sekantornya iri sama Daniel. Sehingga Daniel difitnah dan dimasukkan ke dalam goa singa. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dekat sama Tuhan, maka dia, seluruh penduduk pada saat itu menjebloskan dia ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi saudara, perhatikan baik-baik.
ketika saudara semakin dekat dengan Tuhan, dan ada orang-orang di sekeliling saudara yang iri kepada saudara, dan ketika orang-orang yang iri mendatangkan masalah di dalam kehidupan saudara, maka saudara jangan heran. Itu artinya saudara semakin dekat sama Tuhan, semakin banyak tantangan. Ya, jadi jangan pernah heran, saudara. Saya ada pernah mendengar salah seorang anak Tuhan, saudara, dan dia berkata, semakin saya dekat sama Tuhan kok saya semakin banyak masalah. Gitu ya. Akhirnya dia mulai menjauh lagi daripada Tuhan, saudara. Nah, sebenarnya ketika kita mendekat sama Tuhan, iblis itu tidak suka, kuasa kegelapan itu tidak suka. Sehingga di dalam kehidupan kita itu selalu diprovokasi oleh hal-hal yang mendatangkan kita, menjadi kita ragu, goncang, goyah, saudara. Sehingga kita mulai berpikir, enak menjauh aja sama Tuhan ya, nggak ada masalah. Padahal baik kita mendekat, baik kita menjauh, itu masalah, saudara, tetap ada dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, saudara, demikian juga pada pagi hari ini, ketika Habel, saudara, dia dekat dengan Tuhan, kakaknya itu iri, saudara. Ya, ada iri di dalam kehidupan Kain, saudara, ketika dia melihat adiknya mendekat dan dekat kepada Tuhan dan diberkati. Bahkan firman Tuhan dikatakan, Tuhan mengindahkan persembahannya. Ya. Nah, saudara, oke, kita baik pagi hari ini kita akan coba membuka, saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai dengan ke-16. Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai dengan ke-16. Kain dan Habel. Judul perikopnya Kain dan Habel. Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai dengan ke-16. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah, yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, saudara, Kain, saudara, arti Kain itu adalah kemahiran, ya. Kain artinya kemahiran.
Nah saudara, kemarin saya sempat membagikan saudara bahwasanya siapa Kain dan Habel ini? Apakah dia anak pertama? Apakah dia anak yang sulung daripada Adam dan Hawa? Nah saudara, kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang Kejadian pasal 4 ayat yang pertama, itu ada kata-kata daripada si wanita itu. Kata-katanya begini, saudara. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, mengandunglah Hawa, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan saudara, sepertinya ini saudara, Hawa baru melahirkan anak laki-laki. Ya. Aku telah melahirkan anak laki-laki. Kalau dia sudah melahirkan anak laki-laki yang lain, saudara, dia tidak berkata begini. Ya. Itu artinya Kain dan Habel adalah anak laki-laki pertama, saudara, dari Adam dan Hawa. Nah, artinya ketika Hawa melahirkan dan dia berseru berkata, aku telah mendapatkan anak laki-laki. Artinya, saudara, sebelumnya ada anak perempuan. Ya. Nah, jadi dari sini, saudara, saya sempat membagikan minggu kemarin tentang hal ini. Nah, ketika itu juga saya menyampaikan bagian kebenaran firman Tuhan ketika Kain mendapatkan disiplin daripada Tuhan, dan Tuhan memberikan tanda taf, salib di dahinya. Nah, ketika Tuhan memberikan tanda taf atau salib di dahinya, maka tidak ada satu orang pun yang boleh membunuh dia. Nah, setelah tanda itu diberikan Tuhan, maka Kain menuju ke tanah Nod. Apa arti tanah Nod? Nah, saudara, Nod itu artinya bergerak ke sana kemari, saudara. Ya, bergerak ke sana, bergerak kemari, saudara. Itu tanah Nod. Jadi ketika Kain itu melakukan pelanggaran di mana dia membunuh adiknya Habel, ya, dia mendapatkan konsekuensi daripada perbuatannya. Dan konsekuensi itu yang membuat dia takut dan akhirnya dia curhat kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan tanda salib kepada Kain. Tetapi ketika tanda salib itu diberikan kepada Kain dan Kain pergi ke tanah Nod, dan firman Tuhan katakan tanah Nod itu artinya bergerak ke sana kemari, mondar mandir. Artinya itu apa, saudara? Artinya kemanapun Kain pergi, walaupun tidak ada yang membunuh dia, walaupun tidak ada yang berani mengancam dan merebut nyawanya, tetapi Kain pergi ke satu tempat, dimanapun dia ada, dia tetap ada di dalam kegelisahan, saudara. Ya, karena Nod itu artinya bergerak ke sana kemari. Ya. Nah, orang yang bergerak ke sana kemari, saudara, adalah orang yang ada di dalam kecemasan. Orang yang ada di dalam kegelisahan, walaupun orang yang bergerak ke sana kemari juga bisa dikatakan orang yang rajin, saudara. Ya, tetapi dalam kasus Kain ini, Kain bergerak ke sana kemari, dia tinggal di tanah Nod, saudara, oleh karena ada kegelisahan di dalam dirinya. Nah, jadi ingat baik-baik, saudara. Setiap pelanggaran kita kepada Tuhan, sepandai apapun kita menyembunyikannya, tetap ada kegelisahan di dalam diri kita. Amin. Ada kegelisahan di dalam diri kita. Seperti apa yang dialami oleh Kain, saudara. Ya, ketika Kain melakukan pelanggaran, walaupun dia sudah diproteksi oleh Tuhan dengan tanda salib di dahinya, tetapi ketika dia pergi jauh daripada Taman Eden, saudara, di timur Taman Eden, dia pergi jauh, saudara. Tetap dia ada di dalam kegelisahan, saudara. Nah, inilah yang membuat Kain, saudara, menjadi pengembara yang gelisah ke sana kemari. Orang kalau gelisah, orang kalau nggak tenang, saudara, mengerjakan apapun juga akan sulit. Ya, firman Tuhan berkata, di dalam ketenanganlah di situ terletak kekuatan kita, saudara. Amin.
Di dalam kitab Petrus berkata, hendaknya buatlah dirimu tenang supaya bisa berdoa. Jadi di dalam ketenangan ini, saudara, ada kekuatan yang membuat diri kita menggapai seluruh janji Tuhan. Ya, jadi fokus. Jadi orang yang tenang itu fokus dia, saudara. Nah, iblis caranya, dia membuat provokasi supaya kita tidak fokus. Ya, ketika kita tidak fokus, maka kita akan menoleh ke kanan dan ke kiri. Ketika kita menoleh ke kanan dan ke kiri, maka jalan kita mudah tersandung, saudara. Ya, mudah tersandung. Itu cara iblis. Nah, oleh karena itu, saudara, pagi hari ini saya membagikan. Sebelum saya masuk lebih jauh lagi, saya ada sedikit yang mau saya bagikan juga, saudara. Bagaimana persembahan Kain dan bagaimana persembahan Habel. Firman Tuhan berkata bahwa persembahan Kain itu berapa? Setengah dari hasil yang Kain kerjakan. Betul? Persembahan Habel berapa? Anak sulung. Ya, anak sulung, saudara. Nah, anak sulung itu kalau 1000 domba perempuan, saudara. Ya, 1000 domba perempuan. Ya. Kalau dia taruh aja, dia melahirkan, kan nggak semua ya. Nggak semua 1000 domba perempuan itu hamil dan lahir, saudara. Ya, 1000 domba lahir semuanya kan nggak mungkin seperempat lah, saudara. Ya, seperempatnya. Dan itu pun masih menunggu lama lagi. Ya, masih menunggu lama lagi untuk mempersembahkannya. Nah, kalau kita lihat di sini secara kuantitas, secara jumlah, ya, secara jumlah, kita melihat banyakan Kain memberi kepada Tuhan. Banyakan Kain memberi kepada Tuhan ketimbang daripada Habel. Kenapa? Karena Habel adalah anak sulung daripada domba. Artinya dia menunggu lama, saudara, untuk dia mempersembahkan persembahan anak sulung. Dan itu pun tidak banyak, saudara. Tidak banyak. Kain itu setengah daripada hasilnya, saudara. Jadi secara kuantitas, secara jumlah, Kain justru lebih banyak mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Habel cuma mempersembahkan beberapa saja anak sulung daripada dombanya. Ya. Nah, kenapa bisa Tuhan mengindahkan persembahan Habel, sementara persembahan Kain yang begitu banyak tidak diindahkan oleh Tuhan? Nah, dari sini kita melihat, saudara, ternyata ada dua persembahan. Yang satu ini banyak, yang satu ini sedikit. Ya. Yang banyak ini tidak sesuai dengan firman, yang sedikit ini sesuai dengan firman. Ya, firman Tuhan katakan apa? Tuhan meminta kepada anak-anak Tuhan meminta kepada Kain melalui Adam memerintahkan, ya, pesan daripada Tuhan mempersembahkan anak sulung. Ya. Atau kalau Kain ini sebagai petani, dia mempersembahkan buah-buah atau sayuran-sayuran yang sulung yang pertama. Dan itu tidak dilakukan oleh Kain. Ya. Jadi dari sini saja kita bisa melihat, saudara, ada sikap kita yang benar, ada sikap kita yang keliru di dalam kita mempersembahkan buat Tuhan. Kita boleh banyak mempersembahkan kepada Tuhan, tetapi ketika kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan persembahan kita, maka kita tidak maksimal menerima pernyataan Tuhan. Tetapi ketika kita memberikan sedikit tetapi kita sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan berkati kita. Ingat, seorang janda ketika Yesus dengan murid-muridnya memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan di bait Allah. Ya, ada orang-orang ahli Taurat, imam-imam. Ya, mereka mempersembahkan persembahan yang besar-besar, yang banyak-banyak. Dan ada satu janda, saudara, dia mempersembahkan yang sedikit sekali. Nah, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian persembahan siapa yang berkenan di hadapan Tuhan? Ya. Persembahan si janda itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Loh, persembahannya sedikit. Kenapa dia berkenan di hadapan Tuhan? Nah, Tuhan katakan si janda ini mempersembahkan dari ketidakpunyaannya. Ya. Dari ketidakadaannya dia mempersembahkan. Ya.
Tetapi orang-orang itu mempersembahkan dari apa yang ada dan lebih daripada dirinya, saudara. Sekarang saya kasih contoh. Saudara punya uang 10 juta dan saudara memberikan 1 juta. Ya. Dan ada lagi orang yang punya uang 10.000. Ya, memberikan 9.000. Secara kuantitas justru lebih banyak yang 1 juta. Tetapi secara kualitas di mata Tuhan, justru yang 9.000 perak itu yang lebih banyak. Kenapa? Karena yang 1 juta cuma 10%. Ya, yang 9.000 itu 90%, saudara. Betul ya? Nah, jadi di dalam persembahan antara Kain dan Habel ini, bukan banyaknya, tetapi sesuai dengan firman Tuhan atau tidak persembahannya. Ya. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara, ketika kita memberikan persembahan, itu sudah diabaikan, walaupun ada gereja-gereja yang menekankan buah sulung, ya. Ya, selama ini, saudara, ada juga jemaat yang memberikan persembahan buah sulung, saudara. Ketika dia masuk kerja, gaji pertamanya itu dikasihkan, saudara. Ya, dikasihkan, dipersembahkan. Ya, dipersembahkan. Ya. Nah, karena dia memberikan persembahannya dengan iman yang begitu luar biasa, ketika dia masuk kerja, gaji pertamanya itu, saudara, dipersembahkan loh, saudara. Padahal anak ini dia bekerja di luar pulau loh, jauh dari keluarganya. Waduh, hati saya hancur, saudara. Saya bilang sama istri saya, kalau dia berani seperti itu mempersembahkannya, mari kita harus lebih berani lagi mempersembahkannya. Penuh, full, persembahkan lagi untuk Tuhan, saudara. Ya. Tidak bisa, hati ini tidak bisa, saudara. Tidak bisa dibohongi. Ya. Nah, persembahan yang seperti inilah di dalam perjanjian baru yang diperkenankan oleh Tuhan. Jadi di dalam perjanjian baru memang, saudara, sangat sedikit sekali, walaupun ada gereja-gereja yang menekankan buah sulung, ya. Nah, saya tidak menekankan buah sulung, saudara. Kalau saudara mau memberikan buah sulung, silakan. Saudara punya usaha dan mendapatkan berkat yang pertama, saudara persembahkan kepada Tuhan, ya silakan, saudara, nggak masalah. Ya. Tetapi di dalam perjanjian baru yang ditekankan, persembahan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah persembahan yang penuh dengan sukacita. Amin. Persembahan yang penuh dengan sukacita, persembahan yang penuh dengan kerelaan hati, saudara. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara beri banyak, tetapi saudara tidak dengan sukacita. Ada sesuatu di balik persembahan itu, saudara. Keinginan-keinginan saudara, misalkan ya, untuk cari nama, untuk dipuji dan segala sesuatunya. Percuma, saudara. Ya. Saudara tidak akan mendapatkan berkat yang maksimal daripada Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saudara, mari kita memberikan persembahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, kemarin, saudara, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dampak dosa terhadap keturunan Abraham atau dampak dosa yang telah dilakukan Adam terhadap keturunannya, saudara, itu adanya sikap yang selalu ingin menipu. Ada tipu daya, saudara. Ada tipu daya. Nah, bagian yang berikutnya, saudara, yang saya mau bagikan, dampak dosa terhadap keturunan Abraham yang berikutnya setelah Kain membunuh adalah terjadinya pembunuhan itu, saudara. Terjadinya pembunuhan itu. Jadi pembunuhan pertama itu terjadi, saudara, oleh Kain. Pembunuhan pertama, dan kemudian berkembang biak pembunuhan-pembunuhan yang lain, saudara. Apalagi mendekati kedatangan Tuhan ini. Ya, saya membaca tahun 2016 dari informasi BKKN, saudara, tentang aborsi tahun 2016 itu. Setiap tahun, saudara, bayi-bayi yang dibunuh itu 2.400.000 bayi. Itu sesuai dengan data resmi, saudara. Ya. Belum yang tidak resmi. Taruhlah yang tidak resmi, saudara, kita ambil 25% aja lah. Ya, 25% yang tidak resmi, yang tidak dilaporkan, ya, yang dibuang ke got, yang dibuang ke sampah, saudara. Taruhlah ambil 25% dari 2.400.000 itu, maka akan ada 600.000 jiwa bayi-bayi yang dibunuh, betul?
Ya, coba kalau saudara pakai kalkulator 2.400.000, saudara dibagi 4, ya, dibagi 4 itu ketemu dibagi 25%, itu ketemu 600.000, saudara. Ya, kalau 600.000 itu berarti kalau 2.400.000 setiap tahun plus 25%-nya, maka setiap tahun itu saudara akan ada dari yang resmi sampai yang tidak tercatat itu ada 3 juta, betul? 2.400.000 ditambah 600.000 kan 3 juta, saudara. Ya, 3 juta tiap tahun. Dan menurut data daripada BKKBN itu setiap tahun naik 15%, saudara. Ya, jadi tahun depan ya, kalau sekarang ini 3 juta, tahun 2020 ini 3 juta misalkan, tahun 2016 itu 3 juta, itu tahun 2017 itu 15%-nya naik, saudara. Jadi 3.450.000 jiwa, saudara. 3.450.000 jiwa bayi, ya, karena pertambahannya kan 450.000, saudara. Ya, jadi ada 3.450.000 bayi yang dibunuh tiap tahun. Bayangin, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini saja, ya, setiap sesuatu yang akan terjadi kedahsyatan itu selalu diawali dengan pembunuhan bayi. Ya. Ketika ada Exodus, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu terjadi pembunuhan bayi, saudara. Diawali dengan pembunuhan bayi, muncullah seorang nabi, ya, Musa, seorang nabi dan seorang hakim, Musa. Muncul Musa. Melalui Musa, maka terjadi Exodus, saudara. Exodus, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. 3.000 tahun kemudian, kira-kira seperti itu, saudara. 3.000 sampai 3.000 tahun kemudian, muncul lagi, saudara. Ya. Muncul lagi pembunuhan bayi-bayi. Ya. Pembunuhan bayi-bayi. Siapa? Penebusan umat manusia. Melalui siapa? Kristus. Maka Herodes melalui tangan Herodes. Yang pertama itu melalui tangan Firaun, terbunuh bayi-bayi. Yang kedua melalui tangan Herodes, terbunuhlah bayi-bayi. Karena Herodes merasa diprank, ya, diprank sama orang-orang Majus, saudara, ya. Diprank sama orang Majus kan? Herodes, ya, dikerjain sama orang Majus. Betul, ya? Dikerjain sama orang Majus. Ketika orang Majus datang dan bertanya di mana raja yang baru lahir, ya. Nah, Herodes takut digeser kedudukannya. Maka Herodes bertanya kepada ahli-ahli kitab, kapan dan di mana kira-kira bayi itu dilahirkan. Nah, orang Majus itu ketika dia mau balik, malaikat Tuhan katakan, jangan kembali ke Herodes. Kamu putar jalan lain. Ditunggu sama Herodes 2 tahun, nggak datang-datang tuh Majus, diprank, saudara. Ya, marah Herodes. Maka pada saat itu Herodes memerintahkan membunuh seluruh bayi-bayi yang umurnya 2 tahun. Ya. Nah, zaman modern ini, saudara, zaman modern ini terjadi pembunuhan bayi-bayi. Itu baru bayi loh, saudara. Ya, bayi-bayi. Belum pembunuhan yang lain. Nah, terjadinya pembunuhan bayi-bayi, saudara, diperkirakan ketika bangsa Israel itu Exodus dari Mesir, itu diperkirakan 3 juta sekian lah orang, ya, 3 juta sekian orang keluar, saudara. Jadi pembunuhan bayi pada saat itu tidak sampai jutaan, ya, tidak sampai juga ratusan ribu, mungkin tidak sampai juga, saudara, ya, tidak sampai juga. Tetapi zaman sekarang ini pembunuhan bayi-bayi itu melebihi daripada bangsa Israel yang Exodus dari tanah Mesir. Pembunuhan bayi-bayi pada zaman Herodes itu jauh, saudara, lebih sedikit dibanding pembunuhan bayi-bayi sekarang. Setiap tahun meningkat loh, 15%. Ini data resminya. Ya. Kira-kira mulai kita bertanya, akan ada peristiwa besar apakah yang terjadi? Amin. Dan kita yakin dan percaya, kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, kita yakin sekali akan kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Ya,
Tuhan tidak akan pernah membiarkan terjadinya lebih banyak lagi pembunuhan bayi-bayi. 3.450.000 itu saudara, dari 3 juta naik 15% jadi 3.450.000. Tahun berikutnya lagi saudara, dikali 15% lagi ditambah, akan tambah terus saudara. Ya, akan tambah terus saudara. Nah, apa yang terjadi nanti? Kita semua sepakat saudara, ini waktunya sudah dekat sekali. Tuhan segera datang. Amin. Nah, ini diawali daripada Kain yang membunuh Habel, saudara. Terjadi pembunuhan, terjadi pencabutan hak yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia. Membunuh apa yang menjadi bagian yang seharusnya Tuhan kerjakan. Mencabut nyawa kan itu bagian Tuhan. Haknya Tuhan mencabut nyawa. Jadi ketika manusia mengambil bagian Tuhan, maka manusia itu dinyatakan pasti berdosa dan bersalah. Nah saudara, ini terjadi terus menerus saudara. Pembunuhan ini semakin meningkat. Ya, kerajaan Raja Daud terpecah menjadi dua. Itu karena pembunuhan, saudara. Ya, pembunuhan. Di mana terjadi saudara pembunuhan daripada diawali oleh perzinahan Daud, saudara, melalui Batseba. Ya, melalui dia situ terjadi saudara banyak pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh Daud adalah dari hasil menutupi perzinahannya terhadap Batseba. Dia menutupi Uria supaya jangan kelihatan oleh Uria, ketahuan oleh Uria bahwa istrinya itu dihamili oleh Raja Daud, maka Uria ditempatkan oleh Raja Daud di depan di dalam peperangan yang dahsyat. Ini licik sekali nih saudara. Nah, terjadilah pembunuhan. Nah, dari situ Tuhan berkata begini, tidak akan ada darah yang terhenti di keluarga Daud. Jadi selalu keluarga Daud itu akan ada pertumpahan darah. Kenapa? Karena darah Uria. Ya, darah Uria. Uria orang Het itu dibunuh oleh Daud oleh karena kelicikannya, menutupi perbuatan busuknya, perzinahannya oleh Batseba. Ya. Dari situlah terjadi pembunuhan sampai terpecah menjadi dua kerajaan Israel, saudara. Ya, Yehuda bersama Benyamin, saudara, dan yang lainnya, yang 10 suku itu. Ya, yang 10 suku. Bukan 10 suku, karena Imam Lewi itu tidak ikut, ya. Jadi 12 suku 11 29. Ya, 29. Karena Lewi itu netral. Ya, pembunuhan. Kemudian terjadi pembunuhan. Nah, mungkin saudara mungkin berpikir, Tuhan, aku tidak melakukan ini. Ya. Tidak melakukan ini. Nah, saudara, akan terjadi pembunuhan lain, saudara, selain pembunuhan fisik di dalam kehidupan kita. Pembunuhan karakter. Nah, ini lebih bahaya lagi, saudara. Pembunuhan karakter. Jadi ada orang-orang yang terjadi, saudara, karakternya itu dibunuh. Makanya itu saya tidak bosan-bosan menyampaikan, saudara, bagaimana kita sebagai orang tua membentuk karakter anak kita. Jadi kalau kita sebagai orang tua, saudara, jangan kita egois, mau supaya karakter kita itu ada di dalam diri anak kita. Beda itu, saudara. Ya. Setiap manusia itu Tuhan mau memiliki karakter yang berbeda dan yang positif. Ya. Nah, seringkali kita sebagai orang tua, kita memaksakan anak kita jadi sama seperti kita. Siapa di sini yang orang tua yang pola didiknya itu terhadap anaknya, memaksakan dirinya menjadi seperti dia? Ya, menjadi seperti dia. Itu tidak boleh, saudara. Saya pernah melihat, saudara. Ada seorang, ini anak Tuhan nih, anak Tuhan. Dia lalak lolo, saudara. Jadi orang ini pintar sebenarnya. Orang ini pintar. Dan dia dites IQ-nya ya pintar, saudara. Ya. Kenapa dia seperti itu? Saya telusuri di keluarganya. Ternyata
Ternyata saudara, ini bukan papanya, mamanya terlalu dominan dan membentuk dan menjadikan anak-anaknya itu harus seperti dia. Ya. Jadi dia nggak maksimal, saudara. Padahal Tuhan itu memberikan karunia, memberikan talenta kepada setiap orang itu berbeda-beda, saudara. Nah, bayangin ketika kita mendidik anak harus seperti kita, maka kita sedang membunuh karakter anak kita. Ya, sedang membunuh karakter anak kita. Memang kita sebagai orang tua diminta untuk mendidik anak kita, tetapi jangan membunuh karakter, karunia, talenta anak kita. Kembangkan. Ya. Ada suami-suami yang keliru membunuh karakter istrinya. Ada istri-istrinya juga yang keliru, saudara, membunuh karakter suaminya. Ya, saya punya gambar, saudara. Saya sempat simpan gambar dari apa ya? Dari dunia maya itu. Gambarnya ada buaya, terus ada cicak. Nah, buaya itu ditulis gini, laki-laki sebelum nikah. Nah, cicak itu ditulis laki-laki setelah nikah. Terus ada gambar yang kedua, gambar kucing manis sekali, saudara. Dan gambar yang satunya gambar harimau. Nah, gambar kucing di situ ditulis wanita sebelum menikah. Gambar harimau itu ditulis wanita setelah menikah. Nah, bayangin, saudara, ya. Jadi kebalikan itu, saudara. Laki-laki belum nikah jadi seperti buaya, gagak gitu ya, wah gitu ya. Setelah nikah jadi cicak, nyusut dia, ya, nyusut. Nah, imam nggak boleh nyusut, saudara. Ya. Jadi imam itu harus, ya, imam itu harus. Kenapa? Imam itu tiangnya rumah tangga, saudara. Kalau tiangnya ini ambruk, istri ketindih, anak ketindih, saudara. Amin. Nah, dari gambar itu saya, iya juga ya. Nah, ada lagi gambar yang satu, saudara, kucing dan harimau. Ya, jadi itu wanita sebelum nikah, wah, gambar kucingnya manis sekali, saudara ya. Tapi setelah nikah jadi harimau, gambarnya mangap. Nanti saya mau posting ke grup itu, saudara. Siapa yang seperti ini di rumahnya, gitu ya. Ya, jadi saudara, itu kebalikan, silang itu, saudara. Yang satu kelihatan ganas, setelah nikah jadi ciut. Yang satu kelihatan manis, setelah nikah jadi ganas. Ya. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu yang di rumah ada nggak yang sekarang setelah jadi istri jadi kayak harimau gitu, saudara? Nah, bertobat itu, saudara. Nah, bapak-bapak juga yang dari gagal seperti buaya itu, bukan buaya darat loh, saudara ya, bukan buaya darat ya. Digambarkan buaya itu, saudara, dibandingkan dengan cicak, artinya menyusut kegagahan dia, saudara, sebagai seorang kepala rumah tangga. Ya, ada nggak di sini bapak-bapak yang mulai menyusut yang di rumah? Ada nggak? Yang sudah tidak lagi berfungsi sebagai imam, yang tidak lagi berfungsi sebagai raja dan nabi di dalam rumah tangganya, malah jadi cicak, saudara. Jadi cicak nyusut dia. Ya. Saya simpen itu gambar itu, saudara. Saya tadi malam sebenarnya saya mau kirim, apakah ada saudara-saudara yang keluarganya seperti ini? Tapi saya sudah malam lah, nanti malah jadi mengganggu hati nurani mereka gitu ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pembunuhan karakter. Ya. Ada suami-suami yang membunuh karakternya, karakter istrinya. Ya. Dengan sikap rasa sayang yang brutal. Saudara silakan tanya istri saya, saudara. Saya tidak pernah melarang dia untuk melakukan apapun juga di rumah. Dia mau ngechat kayak, dia mau ngepel kayak, dia mau melakukan apapun. Sampai kalau dia mau ngechat genteng pun kalau bisa, silakan. Saya tidak pernah melarang dia. Kenapa? Karena saya tahu sebagai seorang suami, bukan membunuh talenta yang ada di dalam diri dia. Bukan membunuh karunia yang ada di dalam diri dia. Tetapi saya sebagai suami, mengembangkan talenta, karunia yang ada di dalam dirinya. Sayang yang brutal itu seperti itu. Nah, coba sekarang ya. Kalau kita kelewat sayang istri kita, tidak boleh ngepel, tidak boleh nyuci, tidak boleh ngapa-ngapain, setelah itu suaminya mati, saudara. Bisa apa itu istrinya nanti? Itu yang dimaksud sayang.
menyiksa istrinya, jadi tidak bisa apa-apa setelah dia mati. Dia mati enak masuk surga, saudara. Istrinya yang ditinggal. Nggak bisa apa-apa itu, saudara. Ya, nggak bisa apa-apa. Makanya saya bilang, istri saya, dia mau ngapain, dia mau ngecat. Ini saudara, di gereja nih dia ngecat nih, saudara. Ini dia ngecat nih. Sampai saya videoin waktu itu, videonya udah terhapus sih. Ya, dia ngecat. Ya, dia nggak tahu saya shooting dia nggak tahu, saudara. Dia nggak tahu. Ya. Waktu saya ngomong inilah tukang chat yang saya panggil, baru dia nengok, jadi video ini. Ya, dia ngecat di belakang itu, dia ngecat itu. Ya, karena ini sedikit, saudara, jadi saya diemin. Tapi yang di belakang, waduh, berapa puluh meter itu, saudara. Ya, karena itu banyak, jadi saya juga ikut gulung tangan, saudara. Ya, ikut ngecat. Ya, ikut ngecat. Saya tidak pernah melarang istri saya. Saya mengembangkan talentanya, saya mengembangkan karunianya. Ya. Jadi ada orang-orang, ada suami-suami, ada istri-istri yang sayangnya, yang cintanya brutal, itu justru membunuh karakter pasangannya. Nah, mungkin kita tidak terjadi pembunuhan secara fisik, saudara. Tetapi ada pembunuhan karakter. Saya yakin dan percaya ketika saya dipanggil Tuhan, istri saya pasti mapan. Pasti bisa dia. Bisa melakukan banyak hal. Ya. Kenapa? Karena semasa hidup, saya melatih dia. Saya melatih dia untuk melakukan hal-hal yang mungkin tanda kutipnya, itu tidak cocok dilakukan oleh seorang perempuan. Tetapi, dia mau dan dia bisa. Kenapa saya harus larang? Ya. Jadi suami-suami yang di rumah, jangan engkau membunuh talenta, karunia, atau karakter daripada istrimu. Kalau istrimu mau melakukan sesuatu yang positif, karunianya, kamu kembangkan. Jangan karena sayang yang brutal, akhirnya membunuh talenta istrimu. Kasih sayang yang brutal, cinta kasih yang membrutal, itu akan membunuh karunia yang diberikan Tuhan kepada istrimu. Nah, jadi saudara, pembunuhan yang terjadi zaman modern ini memang secara tidak fisik lagi, tetapi yang lebih berbahaya adalah pembunuhan karakter, pembunuhan talenta, pembunuhan karunia. Itulah makanya di gereja Tuhan, di tempat ini, saya mengembangkan karunia talenta kepada jemaat Tuhan. Walaupun ada jemaat Tuhan yang masih mengatakan, aduh saya belum bisa, aduh saya belum waktunya, aduh saya... Enggak apa-apa, ya. Biar dia dari yang pertama aja, dari yang kecil-kecil kelihatannya, ya, mengedarkan kantong persembahan. Kita lihat talenta dia apa, kita lihat kerinduan dia apa. Dia rindu di bidang ini, kasih bagiannya, ya, kasih bagiannya, ya. Itu mengembangkan talenta dan karunia. Ya, saya tidak pernah memaksakan anak saya harus jadi ini, jadi itu. Saya tidak pernah memaksakan anak saya harus jadi pendeta. Ya. Tetapi tiga-tiganya anak saya memiliki kerinduan untuk jadi hamba Tuhan. Ya. Yang pertama dan kedua, ketika dia tanya ketika lulus, "Papi, kita nih mau sekolah teologi dulu atau sekolah sekuler dulu?" Saya bilang, "Kamu doa. Kamu doa, Tuhan mau apa?" Tuhan menghendaki dia sekolah sekuler dulu. Oke, nggak masalah. Nanti kamu ambil S2-nya teologi. Ya, nggak masalah. Jadi anak kami tiga-tiganya memiliki kerinduan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saya tidak memaksakan mereka setelah lulus harus sekolah teologi. Tidak. Ya. Karena panggilan Tuhan itu tepat waktunya atas mereka. Nah, jadi pembunuhan itu terjadi, saudara, zaman modern ini pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada bapak-bapak yang membunuh karakter anak-anaknya. Terlalu ganas, terlalu sadis. Nah, ini akan berbahaya, saudara, di kedepannya. Dan dia akan menurunkan pola yang sama ketika dia membunuh karakter anak-anaknya. Amin. Pembunuhan terjadi, saudara. Yang selanjutnya, dampak dosa daripada keturunan Abraham adalah dusta. Nah, di bagian dusta ini, saudara, saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang masih suka bohong-bohong dikit, ya nggak apa-apa deh. Bohong-bohong dikit, saudara. Masalahnya bukan saat itu sedikitnya, bukan, saudara.
Bukan saat itu yang sedikitnya, saat itu sedikit saudara nggak apa-apa. Tetapi sesuatu yang besar itu diawali dari yang kecil. Sesuatu yang besar itu diawali dari yang kecil. Ini saudara yang tidak diizinkan oleh Tuhan, saudara. Ya, jadi kalau misalkan saudara, oh ya sedikit, bohong sedikit lah, nggak apa-apa lah bohong sedikit. Iya memang saat itu saudara nggak apa-apa bohong sedikit. Tetapi ini akan menjadi pola yang terus bergulir, saudara, dari sedikit lama-lama menjadi buset banyaknya. Menjadi bukit, saudara. Ya, nah ini yang tidak diizinkan Tuhan, saudara. Ya. Sebisa mungkin, saudara, yang sedikit pun kalau bisa, saudara jangan berdusta. Amin. Kalau sudah kebiasaan bohong, semuanya itu kalau nggak bohong, saudara nggak enak. Betul nggak? Ya kami di dalam keluarga menerapkan kejujuran. Jangan bohong. Kamu jujur, walaupun di dalam kejujuran itu ada konsekuensi, ada hukuman, tetapi hukuman itu akan menjadi ringan, saudara, kalau dia jujur, betul nggak? Di pengadilan juga kan begitu, saudara ya. Terdakwa yang mengakui perbuatannya berbeda hukumannya dengan terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya yang kemudian diketahui dia melakukan. Itu hukumannya beda, saudara. Betul ya? Jadi kita sebagai orang tua juga harus bijak ketika anak kita melakukan sesuatu yang keliru dan dia jujur mengatakannya. Ya kita memang memberikan sanksi, tetapi sanksinya itu berbeda dengan dia ketahuan karena tidak jujur didedes. Berbeda, saudara. Ya. Nah, jadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa jujur. Ya. Usahakan kita berkata jujur. Ya, karena firman Tuhan berkata, dari mulut kita itu mengalir keluar segala sesuatu yang diperhitungkan Tuhan. Kata sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita jujur. Saya mau coba saudara buka dulu di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 27. Wahyu. Wahyu pasal 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi saudara, nama kita ketika kita percaya pada Tuhan, kita tertulis di dalam kitab kehidupannya. Dari kitab Wahyu ini, kitab kehidupan yang ada nama kita itu saudara, itu bisa di-delete sama Tuhan karena dusta. Amin. Nah ini yang Tuhan tidak mau, saudara. Kecil-kecil, ya kecil-kecil ya saat itu ya nggak apa-apa lah, kecil-kecil ya. Tetapi dari yang kecil-kecil kalau biasa ini, dari yang sedikit-sedikit jadi bukit, saudara. Nah ini yang akan mendelete, saudara, nama kita di dalam kitab kehidupan. Amin. Nah oleh karena itu, saudara, mari kita mau berkata jujur. Firman Tuhan berkata, apabila ya katakan ya, apabila tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari mana? Dari iblis. Amin. Jangan biarkan iblis ikut campur tangan saudara dalam kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus, biarkan Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita. Jangan biarkan iblis ikut campur dalam kehidupan kita. Bagaimana iblis bisa ikut campur dalam kehidupan kita? Ada pintu yang kita buat. Salah satu pintunya adalah dusta. Bohong, suka bohong, ya. Saya ini termasuk saudara sebelum saya ketemu, saya berjumpa dengan Yesus, itu kalau nggak bohong saudara, itu nggak enak. Cerita apa aja saudara, pasti bohong, ya. Cerita apa aja, bohong. Gitu. Ada aja yang dijadikan dusta saudara. Kalau nggak bohong, mulutnya gatal. Jadi apa-apa aja bohong, 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 ya. Nah ini kebiasaan. Nah, orang yang suka bohong, kalau dia pegang duit, juga bohong nanti. Nah, kalau dia jadi bendahara, saudara, ketika dia ada pegang uang banyak, dia bohong.
Bohongnya ngapain? Jadilah dia korupsi, jadilah dia menipu keuangannya. Nah ini saudara jadi dasarnya dari mana? Dari dusta. Jadi dusta itu saudara, itu berdampak yang sangat besar sekali. Akan menjadi dampak yang sangat masif sekali. Jadi besar. Nah, supaya jangan besar, kita belajar dari yang kecil. Jangan berdusta, yang kecil-kecil. Amin. Biarkan orang dunia berkata, bohong dikit nggak apa-apa. Saudara jangan ikuti saudara, karena bohong dikit lama-lama jadi bukit, dari bukit jadi gunung, dari gunung jadi nggak tahu jadi apa lagi saudara. Ya. Nah pagi hari ini saudara, mari kita renungkan ini. Kita renungkan sama-sama. Jadi ada dosa pembunuhan, dampak pembunuhan, selain tipu daya ada pembunuhan. Ya. Ada dosa dusta yang turun kepada generasi daripada Adam. Nah kita yang di dalam Kristus, kita sudah dikuduskan. Mari kita jangan sampai turunkan itu kepada anak cucu kita. Amin. Mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Dan kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan pada saat ini kami bersyukur ya Bapa. Di dalam kehidupan kami Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu Roh Kudus. Karena kami sadar ya Bapa, ada dampak dosa. Karena firman Tuhan berkata, oleh karena satu orang yang melanggar, maka seluruh dunia, seluruh manusia ini terkontaminasi oleh dosa. Oleh karena kasih Tuhan, oleh karena satu orang yang menebus manusia, maka semua orang menjadi selamat yang percaya kepadanya. Kami sadar ya Tuhan di dalam kehidupan kami, ada kuasa daripada kegelapan yang selalu menebarkan benih-benih pelanggaran di dalam kehidupan kami. Mereka berusaha menghidupkan kembali dosa, benih dosa yang ada di dalam keturunan Adam. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan tolong kami. Darah Yesus akan memproteksi kami, sehingga kuasa kegelapan tidak mampu melakukan itu. Tolong kami Tuhan, tolong kami, tolong kami. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini terjadi pembunuhan yang semakin meningkat. Mungkin di dalam kehidupanmu engkau tidak membunuh istrimu, engkau tidak membunuh suamimu, engkau tidak membunuh anak-anakmu, ataupun engkau tidak membunuh siapapun juga. Tetapi pada pagi hari ini engkau diingatkan, engkau membunuh karakter istrimu, engkau membunuh karakter suamimu, engkau membunuh karakter anak-anakmu, engkau membunuh talenta karunia yang Tuhan berikan kepada istrimu, engkau membunuh talenta dan karunia yang diberikan Tuhan kepada suamimu, dan engkau membunuh karunia dan talenta yang diberikan Tuhan kepada anak-anakmu. Dan apabila engkau disadarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari saudara katakan dan angkat tanganmu, saudara yang di rumah. Berdoalah minta ampun kepada Tuhan atas segala kebrutalan cintamu, segala kebrutalan sayangmu yang justru membunuh karunia, talenta, bahkan karakter pasanganmu, anak-anakmu. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Mintalah hikmat kepada Tuhan, sehingga engkau dapat memelihara dan mengembangkan karunia, talenta, karakter pasanganmu semakin diberkati Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran, talentanya berkembang, karunianya berkembang. Demikian juga anak-anak. Apabila engkau itu orangnya, dan engkau menyadari bahwa engkau melakukan hal yang keliru pada pagi hari ini, mari engkau angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, kuduskan aku, berkati istriku, berkati anak-anakku. Apabila engkau itu seorang wanita, seorang istri, seorang ibu, katakan, Tuhan ampuni, berkati suamiku, berkati anak-anakku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mengakulah. Ketika satu pelanggaran tidak kita akui itu sebagai suatu pelanggaran, ketika satu kelemahan kita tidak akui itu sebagai suatu kelemahan, maka pelanggaran dan kelemahan itu terus akan menetap di dalam diri kita sampai kita kembali kepada Tuhan dan kita memperhitungkan segala sesuatunya. Oleh
Oleh karena itu, saudara, apabila engkau diingatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini akan hal-hal yang seperti itu, jangan keraskan hatimu. Jangan engkau tidak akui itu. Akui itu. Akui. Katakan, ya, aku mau berubah. Aku mau dipimpin kuasa Roh Kudus. Berkati mereka Tuhan, yang dengan rendah hati mengangkat tangan untuk meminta perubahan sebagai seorang suami. Dengan kerendahan hati mereka minta perubahan sebagai seorang istri, sebagai orang tua. Berkati mereka. Berkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga ya Tuhan, apabila engkau mendapati sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan terhadap istri hamba-Mu, terhadap anak-anak hamba-Mu, Tuhan kuduskan hamba-Mu, tambah-tambahkan hikmat untuk dapat menjadi berkat terhadap pasangan hidup hamba-Mu, terhadap anak-anak hamba-Mu, demikian juga terhadap seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga seluruh anak-anak-Mu yang ada di gereja Tuhan di tempat ini, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan ketika kami beraktivitas, Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah ini. Mari sidang jemaat Allah yang terkasih, kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat-berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan persekutuan yang ada di dalam Roh Kudus akan senantiasa memberkati engkau. Diberkatilah engkau sebagai suami, diberkatilah engkau sebagai istri, diberkatilah engkau sebagai orang tua, diberkatilah engkau sebagai anak-anak, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah keluar masuk rumahmu, dan biar kiranya berkat-berkat ini senantiasa ada di dalam kehidupanmu sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan mulia Maranatha. Kita yang percaya dan diberkati dengan limpah oleh Tuhan, katakan dengan iman, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Capek ya? Udah nanti itu kalau misalkan itu besok ya jangan apa-apa. Biar saya ngerti.